Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kepala sekolah dan juga guru sekolah penggerak maupun guru PAUD di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat otomatisasi penilaian untuk kurikulum Merdeka. Jadi kita akan membuat penilaian menjadi sangat mudah, praktis begitu. Guru hanya perlu untuk mengisi Google Form, kemudian nanti dokumen yang dihasilkan itu sudah siap kita cetak. Untuk tahap-tahapnya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu dengan membuat form, ya. Membuat form dengan Google Form. Caranya seperti biasa. Nah, ini di sini saya contohkan untuk foto berseri. Ini silahkan ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing untuk form yang akan dibuat. Nah, di sini saya membuat isiannya itu terdiri dari judul ya. Di sini judulnya untuk penilaian apa? Misalnya di sini foto berseri begitu ya, atau nanti misalnya untuk catatan anekdot atau checklist, atau juga bisa untuk hasil karya. Nah, selanjutnya di sini ada nama. Kemudian nama ini bisa langsung kita masukkan dengan drop down ya. Jadi nanti guru hanya perlu memilih atau klik nama dari siswa yang akan dilakukan penilaian gitu ya, tidak perlu mengetik lagi. Nah, kemudian di sini saya memasukkan pilihan kelasnya ya, ini sesuai dengan sekolah masing-masing. Kemudian topiknya apa, subtopiknya apa. Kemudian kalau saya pakai model sentra, jadi saya masukkan sentra. Ini untuk data-data anaknya ya. Kemudian juga tanggal dari kegiatan anak melakukan kegiatan mainnya kapan. Nah, kemudian di sini saya memasukkan, karena di foto berseri, jadi saya membuat ada 3 buah foto ya. Foto pertama, foto kedua, kemudian foto ketiga. Foto pertama saat anak awal bermain, kemudian foto kedua itu di tengah-tengah, kemudian yang foto kedua itu di tengah-tengah, yang foto ketiga itu saat anak selesai main. Nah, kemudian setelah foto, masing-masing foto juga kita berikan keterangannya gitu ya, kegiatan anak sedang apa, terus kemudian bagaimana guru memberikan coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, itu dapat dituliskan di keterangan foto ini. Maka ini kita buat settingannya untuk keterangan foto 1 ini dengan deskripsi yang agak panjang gitu ya. Nah, selanjutnya dari foto yang 1 kita berikan analisis penilaiannya gitu ya. Misalnya ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya, atau disesuaikan dengan turunan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga bisa kita berikan dengan opsi drop down gitu. Jadi nanti guru hanya tinggal mengeklik mana penilaian yang sesuai dengan analisis dari foto yang ada. Nah, kemudian selanjutnya untuk keterangan foto 2 sama, kemudian analisis penilaian foto 2, kemudian ada keterangan foto 3, analisis penilaian foto ketiga. Nah, kami di sini juga menambahkan catatan itu untuk apabila guru membutuhkan untuk membubuhkan catatan apa yang perlu disampaikan. Kemudian juga ada umpan balik untuk siswa, untuk guru maupun untuk orang tua. Nah, setelah itu seperti biasa dari form ini kita di share ya, di send. Kemudian setelah
data-data masuk melalui form ini, nanti akan terdapat banyak sekali respon tentunya ya dari guru yang mengisi. Nah, dari respon ini kemudian kita unduh ya. Kita unduh dalam bentuk spreadsheet. Nah, di sini sudah terlihat ada banyak data yang masuk, ada data sesuai dengan form yang kita buat. Kemudian juga di sini ada juga link foto tempat di mana foto itu disimpan. Kemudian kita akan melakukan bahasa pemrograman agar foto itu nanti masuk ke dalam template yang akan kita buat untuk penilaian lembar penilaiannya. Nah, di sini kita dapat menubuhkan formulanya seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita sesuaikan ini ya. Untuk substitute ini tempat di mana kolom yang menyimpan foto. Kalau di sini HH ya, berarti nah di sini untuk foto 1 di sini. Kemudian di foto 2 kita ada di kolom II dan JJ. Kita cek ya di formulanya apakah sudah betul. Nah, ini untuk formula di kolom berikutnya. Nah, yang ini formula untuk di foto ketiganya. Nah, kemudian bagaimana dari form ini akan bisa diubah menjadi PDF. Jadi cara kerjanya sama seperti pembuatan sertifikat digital otomatis. Kita harus membuat terlebih dahulu membuat template-nya ya. Jadi template-nya kita buat dengan Google Doc. Oke, kita buat dulu template-nya. Nah, template ini bisa disesuaikan dengan masing-masing sekolah ya. Boleh diberikan logo sekolah, boleh juga diberikan background, itu sangat fleksibel. Nah, ini saya contohkan untuk template yang simpelnya. Nah, di sini kita memberikan judul di atas ya, judul untuk penilaiannya apa, misalnya foto berseri, catatan anekdot atau hasil karya. Kemudian di sini ada data-data, nama, kelas, topik, sentra, dan tanggal. Nah, kemudian di sini kita membubuhkan bahasa komputernya. Dari bahasa komputer yang kita buat, kita berikan tanda kurung di sini ya. Dan di sebelah sini. Nah, yang kita masukkan di dalam kurung ini adalah di spreadsheet tadi yang sebagai nama judul di kolomnya ya. Jadi misalnya di sini kita akan memasukkan nama. Nah, berarti nama yang di sini ini yang harus kita masukkan di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini judulnya nama siswa, berarti di sini juga harus di dalam kurungnya ini nama siswa. Nah, itu untuk menghindari nanti aplikasinya tidak dapat berjalan, ini harus sama persis penulisannya, juga fontnya ini harus sama persis dengan yang ada di sheet sini. Usahakan agar sama. Nah, kemudian sama untuk sini ada data-data yang sesuai dengan di spreadsheet tadi ya. Ada nama, kelas, topik, sentra, tanggal. Nah, ini sekali lagi menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri, akan diisi dengan data seperti apa. Nah, di sini ada kita membuat tabel ya. Di Google Doc kita buat tabel, bisa dari insert table ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya membuat tabelnya ini 4 kali 3. Ya, kolomnya ada 4, kemudian 4 kali 4 ya, kolomnya ada 4 dan barisnya ada 4. Nah, di sini untuk gambar saya beri kode foto 1, kemudian keterangan juga keterangan foto 1, analisis penilaian foto 1, ini juga sama ke bawahnya. Kemudian catatan dan umpan balik saya masukkan di sini. Jangan lupa selalu diberikan tanda kurang dan lebih
besar seperti ini, 2 buah. Nanti yang datanya akan kita masukkan di spreadsheet sini ya. Harus sama di sini misalnya. Jadi nanti yang masuk bukan yang ini, tapi yang tadi sudah kita buat programnya di sebelah sini. Nih, foto 1. Di sini saya tidak berikan spasi. Jadi di templatenya juga saya tidak berikan spasi. Untuk membedakan dengan yang ada di sheet ini. Yang di sini ini adalah link di drive-nya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara merubahnya dari data-data di spreadsheet ini menjadi akan masuk di template ini ya. Contohnya seperti ini, nanti hasilnya coba kita lihat, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya yang sudah masuk datanya seperti ini. Jadi dari spreadsheet ini kita akan menggunakan extension add-ons berupa AutoCred. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, maka di sini sudah ada. Nah, bagi teman-teman yang belum diinstal AutoCred-nya, bisa ditambahkan di sini add-ons. Nanti ada get add-ons, kemudian bisa dicari di Google Play-nya yang ini AutoCred ya. Ini simbolnya yang kuning, nanti bisa langsung diinstal. Nah, setelah itu, setelah terinstall, bagaimana cara membuat programnya? Jadi ini kita open ya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu, ini karena saya sudah pernah membuat ya, ini ada existing job, ini artinya program yang sudah saya buat. Nah, kalau Bapak Ibu belum membuat, maka di sini akan ada new job. Klik new job, kemudian nanti bisa disesuaikan ya, job name itu kita kasih nama misalnya foto berseri semester 1 misalnya. Kemudian di sini next. Nah, di sini template-nya ini kita pilih dari yang template yang sudah kita buat tadi di Google Doc ya. Jadi karena tadi saya sudah membuat template, maka template-nya saya ambil dari from drive. Kemudian nanti kita cari di drive-nya itu, di sini kita akan ketemu nanti, nah misalnya ini template foto berseri gitu. Nah, kemudian nanti kita akan klik ya, select. Nah, kemudian setelah dipilih template-nya, dia akan di sini currently selected template sudah, kemudian kita next. Nah, di sini adalah kuncinya bagaimana kita akan melakukan program. Nah, oke, kita sekarang kita coba lihat di program yang sudah saya buat saja ya. Jadi ini kita klik di sini, kita lihat seperti apa programnya. Kita kasih judulnya foto berseri 2223 tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian kita next. Nah, di sini template-nya sudah kita masukkan ya. Kita ambil dari from drive tadi. Kemudian nah, di sini kita setting di sini untuk nama yang di template itu kita akan petakan dari spreadsheetnya yang dari kolom berjudul nama begitu ya, dan seterusnya kelas juga kelas, topik-topik, sentra-sentra, tanggal-tanggal. Kemudian foto 1 kita pilih di sininya harus image ya, jangan standar, nanti fotonya tidak akan terbaca. Nah, kemudian kita kalau saya berikan ukuran 100 x 150 ya. Kemudian seterusnya untuk foto 1, foto 2, foto 3-nya di settingan bentuknya tetap image. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah dipetakan ya sesuai dengan template dan kolom di spreadsheetnya, kita next. Nah, di sini file nama ini kita beri nama
sesuai dengan nama siswa ya, supaya tidak bingung. Jadi foto berseri. Nah, ini taggingnya ini juga sama seperti yang ada di template. Nanti nama siswanya siapa, dia akan otomatis akan tertulis di sini. Topiknya juga, kemudian tanggal berapa kegiatannya dilaksanakan oleh siswa. Nah, tipenya di sini Bapak Ibu bisa memilih ya, ada bisa PDF atau Google Docs. Tapi kalau saya karena meminimalisir untuk terjadinya perubahan perubahan bentuk dari settingan yang kita buat, jadi saya masukkan PDF. Nah, kemudian outputnya sebagai multiple output gitu ya, atau classic mode gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pilih single mode, maka nanti itu file itu harus dikirimkan untuk alamat email tertentu gitu ya. Kalau multiple ini, saya pilih multiple karena saya akan menaruh hasil filenya ini di suatu folder drive gitu. Nah, kemudian kita next. Nah, ini kita pilih di mana tempat hasil file yang sudah akan berbentuk PDF nanti kita simpan gitu ya. Nah, di sini bisa dipilih foldernya di mana gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat foldernya atau menaruh di folder yang sudah ada. Nah, setelah itu, setelah dipilih, nah saya memasukkan di folder foto berseri semester 1. Kemudian kita next. Kemudian kita next lagi. Nah, ini ada pilihan untuk share docs and send emails gitu ya. Akan di-share nggak dokumennya itu? Nah, kalau saya milih no gitu, karena sekali lagi karena saya akan menyimpan file-file tersebut di sebuah folder di drive gitu. Saya tidak akan mengirimkan ke guru. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya akan mengirimkan hasil filenya itu di guru, maka bisa ya, ini dipilih yes. Nah, kemudian juga nanti bentuk dokumennya apa. Di sini nanti akan diminta untuk memasukkan alamat email dengan tag-tag ini, nanti bisa disesuaikan dengan yang ada, data yang ada di spreadsheetnya. Kemudian juga di subjek juga harus diisi begitu ya. Kemudian ini saya cancel karena saya tidak akan nge-share. Nah, kemudian next. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita save gitu ya. Nah, setelah di save, maka kita akan mempunyai job seperti ini. Kemudian tinggal kita run saja atau bisa kita preview dahulu gitu ya. Nah, ini kita preview. Kita coba lihat hasilnya seperti apa kira-kira. Nah, ini ternyata ada 10 yang akan di merge ya. Dan kita lihat seperti apa hasilnya. Kalau misalnya sudah oke, sudah cocok, maka kita bisa langsung run programnya. Nah, ini sudah successfully created. Kita lihat previewnya seperti apa ya. Nah, ternyata dia previewnya seperti ini ya, sudah jadi. Oke, kalau sudah oke, berarti bisa kita run untuk semuanya. Nah, cara runnya dengan diklik yang ini, yang ada gambar segitiga. Nah, kita lihat ini, kita ada 10 baris yang akan di merge ya. Dan kita lihat di sini seperti apa di drive. Keajaiban yang akan terjadi, saya sebut keajaiban karena di sini ya terlihat dokumennya akan bertambah dengan sendirinya gitu ya, dan tidak perlu lagi melakukan pengeditan, bikin tabel-tabel lagi gitu ya, atau kupas-kupas lagi. Ini udah otomatis akan terbentuk PDF-nya. Nah, ini foto berseri. Nah, terlihat ya di sini dia bertambah sendiri begitu ya filenya, sesuai dengan jumlah yang kita data yang masuk ke spreadsheet. Dan ini bisa kita lakukan untuk semua penilaian, semua template. Nah, dia akan bertambah sendiri. Ini tergantung kecepatan internet juga ya. Kalau semakin cepat internet, maka dalam 1 menit itu mungkin bisa 20 dokumen yang akan jadi, dan ini tentunya akan lebih efisien waktu.
Nah, seperti itu ya kita lihat. Nah, dari sini kalau kami biasanya kita langsung cetak saja gitu. Tapi kalau misalnya kita butuh filenya berarti kita tinggal Nah, download seperti saja itu gitu ya. Bapak Ibu kurang Dan bisa lebih dicetak cara sesuai dengan pembuatan kebutuhan. otomatisasi untuk dokumen penilaian. Semoga bermanfaat. Silahkan boleh kontak saya apabila ada informasi yang masih ingin ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.